Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasarullah, peserta latihan dasar CPNS Kabupaten Mamasa, gelombang kelima Angkatan 15, kelompok 2, bekerja sama dengan BPSDM Provinsi Sulawesi Barat. Aku Smart ASN dan instansiku. Apa itu Smart ASN? Smart ASN merupakan pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Berikut 8 prinsip dan keahlian Smart ASN. 8 prinsip tersebut ialah 1. Integritas, 2. Nasionalisme, 3. Profesionalisme, 4. Berwawasan global, 5. Menguasai IT dan bahasa asing, 6. Hospitality, 7. Berjiwa entrepreneurship, dan 8. Networking. Saya akan membahas 8 prinsip dan keahlian Smart ASN. 1. Integritas. Seorang ASN harus memiliki sikap yang jujur, tulus dan dapat dipercaya, serta memiliki perkataan dan perbuatan yang santun, mematuhi kode etik dan tidak melanggar sumpah jabatan, serta tidak tergoda melakukan penyelewengan dengan wewenang yang dimiliki. Yang kedua adalah nasionalisme. Sikap yang harus dilakukan oleh seorang ASN dalam berjiwa nasionalisme adalah 1. Memiliki rasa senasib dan sepenanggungan, 2. Saling toleransi, 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Namun, ASN harus menghindari sikap berikut, yaitu pertama, sukuisme, 2. chauvinisme, 3. ekstremisme, dan 4. provinsialisme. Prinsip yang ketiga adalah profesionalisme. ASN harus bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan, kemudian dapat meningkatkan kompetensi dirinya sehingga mampu mempertanggungjawabkan tugas dengan sebaik-baiknya. Berwawasan global. Seorang ASN dapat mengikuti perkembangan yang ada, yakni harus memiliki kemampuan mengantisipasi, mengerti dan mengatasi situasi, mengakomodasi dan mereorientasi. Menguasai IT dan bahasa asing. Dengan menguasai IT, ASN dapat mengakses informasi yang sesuai tugas dan jabatan, mampu mengoperasikan produk IT seperti aplikasi, serta memanfaatkan internet untuk mempermudah pekerjaan dan bijak dalam menggunakan internet. Mampu menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris akan memperluas pengetahuan pada sejumlah bidang, serta sebagai akses pada berbagai budaya yang ada di dunia. Hospitality merupakan sikap yang penuh keramahan, senyum, ramah tamah, dan sopan. Dengan memiliki sikap ini, ASN akan menjalin hubungan yang harmonis di unit kerja maupun di masyarakat sekitar. Berjiwa entrepreneurship. Beberapa karakteristik dari prinsip tersebut antara lain mandiri, bersikap percaya diri, berani mengambil resiko, berjiwa pemimpin, visioner, serta berorientasi pada hasil. Prinsip yang ke-8 adalah networking. Membangun relasi yang bernilai positif akan berguna bagi dirinya dan organisasi. Saya akan menampilkan profil Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa. Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa terletak di Jalan Poros Polewali Mamasa dan berada di pusat kota Kabupaten Mamasa. Berikut adalah bagan atau struktur organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, yang dipimpin oleh Bapak Menton SP MSI dan menaungi beberapa kelompok jabatan fungsional, yakni diantaranya bidang sarana dan prasarana pertanian, bidang tanaman pangan, bidang hortikultura, bidang perkebunan, bidang peternakan dan kesehatan hewan, serta bidang penyuluhan pertanian. Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa dikepalai oleh Bapak Menton SP MSI, kemudian ada Bapak Adnan SPMP sebagai Kepala Bidang Penyuluh Pertanian, dan kemudian ada Bapak Insinyur Tapki sebagai Koordinator Penyuluh Pertanian.
Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa menaungi beberapa balai penyuluh pertanian di kecamatan. Salah satunya adalah Kecamatan Tabulahan. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan pertanian di wilayah kerjanya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan atau biasa dikenal dengan sebutan SP3K. Berikut adalah tugas Balai Penyuluhan menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. 1. Menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten atau kota. 2. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan. 3. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar. 4. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha. 5. Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan. Dan keenam, melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha. Adapun visi dan misi dari Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Mamasa yakni visi terwujudnya pertanian yang maju, produktif, dan tangguh sebagai pilar utama pembangunan ekonomi daerah. Misi Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Mamasa memiliki misi 1. Membina dan mengembangkan komoditas pertanian perkebunan yang potensial. 2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lahan dan teknologi pertanian secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di bidang pertanian, baik aparat, petani, dan pelaku usaha. 4. Meningkatkan prasarana dan sarana pendukung pembangunan pertanian. Penyuluh pertanian merupakan naungan dari Dinas Pertanian yang merupakan perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan pertanian, baik penyuluh pegawai negeri sipil, penyuluh swasta maupun penyuluh swadaya. Tugas pokok penyuluh pertanian ialah 1. Melakukan kegiatan persiapan penyuluhan pertanian. 2. Melakukan penyuluhan pertanian. 3. Evaluasi dan pelaporan. 4. Pengembangan penyuluhan pertanian. Melihat dunia digital yang semakin berkembang, seorang penyuluh diharapkan mampu mengikuti dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi secara cepat, sehingga terwujudnya Smart ASN yang bukan hanya cakap di dunia nyata, namun juga di dunia digital. Salah satu di antaranya adalah penggunaan teknologi sebagai wujud literasi digital. Literasi digital berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia agar keterampilannya tidak sebatas mengoperasikan perangkat keras. Salah satu contoh penerapan literasi digital adalah penggunaan aplikasi Zoom. Zoom adalah sebuah layanan konferensi video. Aplikasi tersebut dapat digunakan dalam berbagai perangkat seluler, desktop, hingga telepon dan sistem ruang. Pada umumnya, para pengguna menggunakan aplikasi ini untuk melakukan meeting hingga konferensi video dan audio. Aku dan instansiku Smart ASN.